A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji suratnya Al-Baqarah ayatnya dari 152. Namun sebelumnya mari kita baca Ummul Quran terlebih dahulu. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya. Apapun yang kita kaji nanti dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat. Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari segala bahaya. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan juga kita doakan barangkali ada orang yang sakit di antara kita, atau saudara kita, atau keponakan kita. Kita doakan semoga sehat walafiat, Allah angkat semua penyakitnya. Kita doakan juga orang telah banyak berjasa kepada kita, yang mendidik kita, guru-guru kita. Kita doakan semoga Allah selamatkan mereka, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah angkat harkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, mari kita lihat suratnya 2 ayatnya 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar. Jadi ada beberapa poin di ayat ini. Yang pertama, Allah selalu menyuruh kita untuk ingat kepadanya. Selalu ingat. Di ayat yang lain, dengan orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan jadi tenang. Ketenangan hatinya karena ada banyak mengingat Allah. Berarti kita tuh betul-betul harus banyak ingat sama Allah. Kita butuh sama Allah. Jangan sampai kita lupa. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, suratnya 59, surat Al-Hasyr. Ayatnya 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Jadi kata Allah, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, nanti Allah akan lupa kepadamu. Kalau Allah sudah melupakan kita, nanti bahayanya Allah lupa memberikan keselamatan kepada kita. Allah lupa memberi kita rezeki. Allah lupa menyelamatkan anak-anak kita. Allah lupa juga memberikan kesehatan kepada kita. Semuanya bahaya kan. Makanya Allah itu sayang sama kita. Ingatlah kamu kepadaku. Seperti orang yang lupa saja nggak boleh, apalagi lupa beneran. Nah ini. Nah kalau Allah sudah melupakan kita, kita termasuk orang yang fasik. Fasik itu adalah rusak, jahat. Tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu makanya sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku, jamaah pengajian, di mana saja Anda berada, ayo kita selalu mengkaji Al-Quran. So, dengan kita mengkaji Al-Quran ini, kita selalu ingat. Insya Allah kita ingat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ngaji Quran, kita sudah sering lupa. Dengan kita ngaji, nanti kita akan ingat lagi. Nah inilah, makanya Allah tawarkan
kepada Allah, Allah juga menawarkan kepada hambanya bagaimana caranya supaya kita tidak lupa kepada Allah, bagaimana caranya kita selalu tetap bersyukur kepada Allah. Maka Allah tawarkan di ayat 153-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan caranya satu sabar, yang kedua salat. Allah telah menawarkan kepada kita, menyuruh kita, mengasihkan ilmunya kepada kita di dalam Al-Quran. Mintalah kepada Allah, apapun keinginan-keinginan yang kita inginkan, minta kepada Allah. Syaratnya ada dua. Satu, sabar. Dua, sholat. Kenapa harus sabar? Karena kadang-kadang kita ini, permintaan kita belum dikabulkan. Kita hopeless. Kita kecewa, kita putus asa, nggak boleh. Makanya sabar. Dikabulkan oleh Allah doa itu, tapi mungkin ditunda, dipending, belum saatnya. Sama seperti kita punya anak kecil umur 10 tahun, dia ngotot minta belikan motor, belum kita belikan. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Barangkali kalau kita belikan, nanti dia bisa bawa kemana-mana, bisa tabrakan atau bisa apa. Nah itu bahaya, karena kita sayang kepada dia, makanya belum kita kabulkan permintaannya. Nah ini karena belum cocok. Begitu juga permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah, ya karena belum saatnya. Tunggu saja, nanti saatnya akan diijabah oleh Allah. Allah akan mengabulkan. Maka kata Allah, ud'uni, mintalah kepadaku. Allah juga selalu menyuruh kepada kita, mintalah kepada Allah. Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Nah ini. Nah kemudian kata Allah, dilanjutkan lagi 2 ayat 154-nya. Karena kita ini, kalau kita orang yang sudah sabar, orang sudah sholat, kemudian mereka itu mati. Maka kata Allah, jangan kamu katakan mati. Sebab mereka itu hidup, tapi kamu tidak merasa. Di ayat 154-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kata Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak merasa. Tadinya ada di alam materi, sekarang dia di alam in materi. Makanya kita, kalau ada saudara kita, orangnya sudah ibadah, orang sudah sholat, orang sudah sabar, orang sudah, apalagi sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian dia meninggal, maka kata Allah, janganlah katakan mati, dia itu sebenarnya hidup, tapi kamu tidak merasa. Dia tenang di sana. Dia sudah bebas kewajibannya di dunia. Nah itu tinggal kita untuk menyusul mereka. Apa bekal kita untuk menyusul mereka? Hadirin berbahagia, di dalam hidup dan kehidupan kita ini ada cobaan. Cobaannya ada 5. 5 itu ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami uji dengan sedikit yang pertama ketakutan. Takut kalau dia bisnis, takut nggak sukses, nggak untung. Kalau dia pelajar, takut nggak lulus.
Kalau dia petani takut nggak berhasil. Kalau dia masih pemuda atau pemudi takut nggak punya jodoh. Ini sebenarnya takut. Tetapi kata Allah, yang takut-takut itu memang ini ujian. Yang kedua kelaparan. Yang kedua kelaparan. Orang kenyang, kita lapar. Masih banyak di belahan dunia ini orang kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Orang kaya, kita belum bisa kaya. Itu termasuk ujian. Yang keempat, wal anfus. Diri, ujian diri. Ujian diri itu termasuk sakit, meninggal. Ini adalah ujian. Atau mungkin anak kita sang sakit. Atau orang tua kita sakit. Atau diri kita juga sakit. Atau meninggal. Ini adalah ujian. Ujian yang keempat. Yang kelima, wasamarot, buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Tadinya orang biasanya mungkin kita panennya dapat normal, sekarang nggak normal. Karena ada hama yang mengganggu tanaman kita. Barangkali punya orang yang punya kebun kopi tadinya dapatnya banyak, sekarang kurang. Ini termasuk ujian. Ujian buah-buahan. Ya, kita butuh sebenarnya. Kenapa Allah katakan di sini perlu buah-buahan karena fisik kita ini butuh buah-buahan. Makanya Allah katakan, Allah masukkan di dalam Al-Quran termasuk kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana orang yang sabar itu? Di ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ayat 156-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibahnya itu bisa sakit, bisa kebakaran, bisa bencana alam, bisa kecelakaan, bisa meninggal. Ini termasuk musibah. Makanya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa lagi jalan kesandung kakinya dengan batu. Bisa jidatnya kejedot. Nah itu termasuk ujian. Kita harus sabar. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah, datangnya dari Allah, berasal dari Allah, kembali juga kepada Allah. Ini artinya. Kalau kita dengar bahasa Arabnya serem. Coba kalau kita ada orang kejedot, atau ada orang jatuh dari motor, atau ada orang yang panennya enggak sukses, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nyumpahin saya ya? Belum mati dia itu, katanya. Enak saja. Atau orang sakit, kita langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dia. Kamu nyumpahin anak saya ya? Nah ini makanya kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, sebenarnya enggak serem. Apa artinya? Artinya adalah yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Ini adalah bahasa Indonesianya. Termasuk orang yang enggak bisa bayar hutang, kita tagih janjian hari udah tepat. Datang kita mohon maaf katanya belum bisa bayar hutang. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dia. Kamu nyumpahin saya ya? Marah. Tetapi kalau kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, ya sudahlah berasal dari Allah, kembali kepada Allah, kita langsung dipeluknya. Waduh katanya soleh banget, soleh banget. Nah ini makanya bagi orang yang sabar, yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, janji Allah, hadiah dari Allah, apa ucapan dari Allah? Ayat 157-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dan rahman dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya ini, ya jadi dengan pengajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan kita memahaminya, dapat kita amalkan dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kata Allah, Allah itu selalu menyuruh kita untuk selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, kita harus bersyukur. Yang ketiga, kita kalau ada yang meninggal dia sudah ibadah, jangan katakan mati, dia itu adalah hidup tapi kamu tidak merasa. Yang keempat, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan sebab hidup ini banyak cobaan. Termasuk cobaannya tadi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tetapi bagi orang yang sabar itu adalah orang yang selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dikasih oleh Allah hadiah. Mereka itulah diberikan kesempurnaan keberkatannya dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan atas kekurangan ilmu yang saya miliki, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian ikhlas untuk memaafkan atas semua kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.